Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Siswa-siswi kelas 12 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara. Untuk ilmu hadis kita mempelajari bab yang pertama, hidup sederhana. Coba bisa dilihat di halaman pertama. Itu kita mengambil satu judul, hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Du'afa di sini tentunya sudah kita ketahui, yaitu orang lemah, bisa orang fakir, bisa orang miskin. Nah, selanjutnya coba Anda lihat di halaman yang berikut, ada halaman 5. Tuh lihat. Dalam hidup kita semua pasti mengharapkan dapat memenuhi semua yang kita inginkan, baik menyangkut kebutuhan primer seperti makan, ada lagi pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan sekunder seperti adanya kendaraan, televisi, telepon, dan juga adanya hiburan. Nah, disitu juga maka semua itu adalah termasuk daripada gaya hidup. Nah, bisa kategorinya mewah dan juga bisa dikatakan sederhana. Yang kita ambil di sini adalah pembelajaran kita adalah hidup sederhana. Coba lihat di situ ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis pertama dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati saat yang sedang berwudu. Maka Rasulullah bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Kemudian saat pun menjawab, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebihan? Rasulullah menjawab, ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Nah, intinya kita diajarkan untuk tidak mubadzir. Bahkan Nabi mengatakan yang terakhir, meskipun berada di atas sungai atau di pinggir sungai ini kita berwudu, tetap saja ketentuan wudu itu ada sunnahnya bagaimana. Nah, selanjutnya itu ada kosakata dari israf, perbuatan boros. Nah, kemudian ada di situ zahri ginan, di luar kebutuhan. Nah, bisa Anda lihat sendiri, mungkin di bukunya bisa dibuka tadi halaman berapa? Halaman 7 nih lah. Di sini memahami pengertian pola hidup sederhana. Harus kita pahami dua istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu pola hidup dan sederhana. Pola hidup adalah cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi pola hidup adalah bagaimana kita beraktivitas sehari-hari, dan termasuk dalamnya ada mandi, makan, bekerja, berpenampilan, berolahraga. Nah, kemudian pola hidup dapat dikatakan sebagai kebiasaan, habit lah, kebiasaan. Nah, bila kita memiliki kebiasaan buruk, berarti kita memiliki pola hidup yang buruk. Nah, adapun sederhana adalah berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan tidak berlebih-lebihan. Ya, mungkin bisa, walaupun kita termasuk di kelas atau di ruangan kita ada siswa yang mungkin anak bos, ya, anak pengusaha besar, kaya, tetap saja sifat yang namanya sederhana itu harus ditonjolkan. Nah, di sini ada juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sombong. Jadi sedekah, silakan sedekah, tapi jangan ada sifat sombong. Nah, lanjut. Nah, di situ ada istilah du'afa. Di sini orang-orang yang lemah, yakni kaum fakir dan miskin. Kenapa demikian? Dalam hidup bermasyarakat kita pasti pernah dimintai pertolongan atau bantuan oleh seorang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jadi yang namanya kita hidup berdampingan, kiri kanan kita beda-beda, ekonominya ada yang bagus, ekonomi ada yang di bawah di kita. Nah, khususnya untuk para du'afa, jangan sekali-kali kita menghardik mereka, menyakiti mereka baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan kita. Nah, ini termasuk daripada akhlak yang terpuji. Pun juga di sini disebutkan, tidak ada seseorang yang makan yang lebih baik dari orang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil usahanya sendiri. Ini anjuran untuk kita bisa memiliki pekerjaan. Ya mungkin sekarang anda di sini adalah
tugasnya dulu belajar, nanti setelah belajarnya selesai mungkin kuliah, nah, lalu bisa atau membuka lapangan pekerjaan ataupun misalnya mengikuti tes CPNS atau ASN dan lain sebagainya. Nah, kayak kita di sini tetap dianjurkan untuk selalu bisa bekerja memenuhi daripada kehidupan kita. Nah, di sini ada contoh-contoh keutamaan daripada memberi dari sabda Nabi. Bersedekah dapat menghapuskan dosa, bersedekah dapat mencegah datangnya musibah, memberi dapat menghilangkan permusuhan, memberi hadiah dapat menambah pahala. Yang memberi dan menerima sama-sama dapat pahala dan meningkatkan kasih sayang. Lihat di sini, yang memberi berpahala, menerima pun juga berpahala. Nah, lalu di situ ada adab memberi dan menerima santunan. Nanti bisa Anda teruskan baca sampai ke halaman akhir atau bab akhir. Nah, karena kalau dijelaskan di sini mungkin terlalu banyak memakan waktu atau kota untuk Anda. Ya baik, sampai di sini dulu. Adapun nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bapak, mungkin melalui WA ataupun bisa ditelepon secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.